Kembali bersama kami dalam Corporate Action dan masih bersama saya Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kui. Pak Hans, balik lagi kalau kita melihat secara keseluruhan pada umumnya untuk bisnis migas sendiri, melihat kondisi saat ini Anda lihatnya seperti apa? Iya, memang kalau kita lihat secara keseluruhan pasti berat ya bisnis migas gitu, karena minyak bergerak turun, demand dunia pasti melemah gitu, dan aktivitas bisnis dunia pasti lambat. 2 kuartal minimal diperkirakan banyak negara akan resesi ya akibat virus corona. Jadi pasti bisnis minyak akan berat gitu. Belum lagi OPEC yang udah 3 tahun bekerja sama untuk mendorong harga minyak naik ya. Tapi minyak ini memang sangat terganggu setelah Amerika menemukan shale oil dan shale gas ya. Tadinya Amerika impor sangat banyak sekali, mendadak negara ini bisa ekspor minyak keluar gitu. Nah, tetapi OPEC yang berjuang, masalahnya kartel OPEC ini nggak maksimal gitu, karena mereka produksi lumayan besar, tetapi ada Rusia yang produksinya 10 juta, 9 juta barel, kemudian Amerika yang naik produksinya juga mirip-mirip seperti itu, 9 juta, 10 juta barel per hari gitu. Jadi kartel mereka nggak terlalu kuat. Jadi ketika mereka mau naikin harga, mereka harus berkoalisi gitu. Koalisi OPEC dengan Rusia bermasalah karena kenapa? Setiap kali mereka nurunin produksi untuk naikin harga, pasar mereka diambil Amerika yang bisa masuk ke sana. Jadi ini jadi masalah. Jadi mereka sendiri ketika pecah koalisi ini, yang dilakukan Arab adalah langsung dia mengancam naikin produksi sampai 12 juta barel per hari. Kemudian yang dia lakukan, harga pengiriman April kontrak future diturunin cukup jauh gitu. Nah, ini menyebabkan minyak bergerak turun ke bawah gitu. Nampaknya Rusia, kalau statement mereka nggak terlalu mau minyak turun ya, karena mereka dirugikan juga kalau minyak turun. Tetapi di sisi lain juga mereka tahu bahwa produksi shale oil, shale gas ini kan lebih mahal posisinya. Jadi yang harus mereka lakukan apa? Kalau mereka berhasil menurunkan harga minyak, mungkin shale oil, shale gas akan berhenti berproduksi di Amerika gitu, sehingga pasarnya bisa diserap kembali oleh OPEC. Dan ini jadi industri migas sendiri dalam tantangan besar. Jadi 2 tantangan besar, minyak turun, virus corona, 2 hal yang cukup besar di sana. Oke, nah Anda lihat kalau terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah sih menanggapi dengan situasi yang terjadi saat ini, apa yang memang paling tidak pasar memerlukan apa sih? Ya, kalau kita lihat pasti pertama isu kesehatan yang paling penting ya. Jadi pemerintah Indonesia harus keluar dari masalah isu kesehatan gitu. Tapi terkait dengan industri migas sendiri ya memang Indonesia punya pola cost recovery tadi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita lihat Medco sendiri kan agak berbeda dengan yang lain. Jadi dia lebih diuntungkan dalam kasus ini gitu. Nah, stimulus-stimulus perlu pemerintah keluarkan juga ya untuk mendorong ekonomi. Tetapi tentu pertama adalah masalah kesehatan dulu, keselamatan orang lebih penting. Tapi sesudah itu stimulus yang dilakukan supaya industri menaik lagi. Kalau kita lihat kan permintaan minyak salah satu dari penerbangan gitu. Nah, industri penerbangan ini sangat terpukul karena masalah virus corona ini gitu. Jadi ini juga harus dipikirkan solusi-solusinya. Oke, Pak Hans, tapi kalau kita balik lagi ke Medco, tadi Anda mengatakan ini daya saing sendiri. Medco dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang yang sama, seperti apa Anda melihat keunggulan Medco dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Iya, kalau kita lihat yang paling menonjol adalah struktur pendapatan mereka kan berbeda ya tadi. Jadi sebagian ada di gas, kemudian sebagian lagi ada di listrik gitu. Yang kedua adalah sebagian ladang beroperasi di Indonesia pakai model cost recovery ya. Jadi kita lihat bisa berkontribusi sampai 50% pendapatan. Jadi di tengah tekanan harga minyak dunia yang bergerak turun ke bawah, mereka bisa terbantu dengan hal-hal tersebut. Jadi ini yang menjadi keunggulan mereka. Kemudian kalau kita lihat signal yang diberikan lewat buyback itu kan mulai hari ini ya, buyback itu. Jadi kita akan melihat 16 Maret ya. Ya, berarti mereka melihat harga 432 itu sudah sangat murah bagi mereka gitu. Nah, kalau kita sendiri melihat per perusahaan 21,17 gitu. Dan yang kedua adalah ini tapi tahun lalu yang disetahunkan ya. Kemudian kita lihat price to sales 0,4, ini kan murah gitu. Jadi perusahaan itu kan bisa naik ke 1 kalian ya price to sales ya. Jadi ini artinya saham bisa naik 2 kali lipat minimal gitu. Kemudian kalau kita lihat price book share rasionya 0,44 gitu. Nah, price book value kan bisa 1 sampai 1,5 kali gitu. Jadi ini perusahaan termasuk under value ya secara price book value dari aset yang mereka miliki gitu. Sehingga kalau kita lihat harusnya pelaku pasar lebih realistis gitu ya. Memang ada corona di mana-mana, kekhawatiran, tetapi banyak saham-saham yang under value dan bisa diakumulasi beli. Oke, baik. Dengan aksi korporasi yang mereka lakukan, menurut Anda target tahun ini untuk saham Medco berapa, Pak Hans? Iya,
Kalau kita memakai EBITDA proyeksi gitu ya, ke 1 kali standar deviasi mereka ke atas gitu, jadi dia bisa sampai 6,8 kali EV per EBITDA gitu ya. Harga saham itu bisa kurang lebih di 900 sampai 1000 ya harganya. Jadi ini memang harga tertinggi yang sama persis pas ribut minyak waktu itu gitu. Nah kalau kita melihat per price book value gitu dengan komposisi yang kemarin aja price to sales 0,4, price book value 0,44 kan berarti harga saham bisa naik hampir 2 kali lipat ya. Jadi dari 432 harusnya harga saham bisa di 860-an ya targetnya. Oke, 860-an untuk target tahun ini ya. Baik, terima kasih Pak Hans telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Dan pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.